Komen and subscribe kawan. Selamat menonton. Peace. Selamat pagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya berjumpa lagi nih. Masih tetap sama saya Rangga Sekuy, masih tetap di channelnya Rangga Motor. Semoga dengan adanya channel ini bisa menjadi bermanfaat dan wawasan buat kita semua. Di video kita kali ini kita akan mereview nih apa aja spare part yang kita inginkan dan permasalahan apa, dan juga mengakali dan untuk apa aja kita akan review aja kawan. Oke, selamat menyaksikan. A few moments later. Di video kita kali ini kita akan nge-review nih masalah buat teman-teman semua ya, yang sekiranya ada ya gagasan buat teman-teman semuanya yang kalau aku mah cintanya oli anu, oli ini, oli itu. Ya untuk teman-teman semuanya, ini menurut kepahaman saya pribadi ya, cuman saya mah masih nggak lama lah di bidang bengkel, baru juga beberapa puluh tahun gitu. Untuk di sesi ini teman-teman semuanya gini nih, jikalau teman semuanya mempunyai motor Honda nih ya, Honda kata Beat, yang metik aja lah, Beat atau Mio, maksudnya Beat, maaf panik kawan, Beat atau Vario atau PCX apa aja lah sejenis dari metik Honda, teman-teman semuanya. Menurut saya pribadi Kak, standar nasional ya ini nih, bermerek ini berstandar nasional. Tapi menurut saya pribadi ini banyak nih, mohon maaf, banyak dari teman-teman semuanya. Masa motornya Honda ada nih olinya yang pakai ini khusus Yamaha asli. Saya sudah mempraktekannya, banyak yang ganti di bengkel kayak gitu, kayak motornya Yamaha yang bebek itu pakai olinya ini. Heran buku saya juga kenapa. Mungkin ada teman-teman semuanya mungkin sudah pada pada tahulah enakannya yang mana gitu. Ini menurut saya pribadi ini, kalau sekiranya kita metik, kalau ini kan metik buat Honda ya, ini paham saya pribadi. Menurut saya pribadi ini metik Honda ya, pingin pakai yang Yamaha ya nggak apa-apa, itu terserah. Olinya enduro ya nggak apa-apa, yang penting masih sama-sama metik. Tak itu kawan kepahamannya. Menurut saya pribadi yang penting masih sama-sama metik. Yang kedua ada nih dari saya pribadi, ini nggak tahu nih, ini pahaman dari saya pribadi, nggak tahu orang ya sama tahu tidaknya. Kalau saya pribadi, setiap motor yang agak dipakai agak lama ya, kayak tukang ojek atau apa, saya suka menyarankan pakai olinya motor bebek ya. Ini kan menyalahi aturan, mungkin di keterangannya nggak tahu. Dihimbau buat memilih oli itu karena saya pribadi, kalau oli bebek itu agak kental, saya milihnya agak kental aja. Biar apa? Biar mesinnya gesekannya nggak terlalu signifikan dan mesinnya diharapkan awet itu. Dan untuk teman-teman semuanya, jikalau ini ada kasus pribadi ini, kasus yang ke bengkel ini, motornya Yamaha Jupiter MX all yang 4 speed, yang giginya masih gigi 4, yang olinya ada 800. Ada diahnya suka yang pakainya yang ini. Nah, kan ini kan olinya 1 liter. Pakai aja semua. Katanya biar apa? Biar blok kuplingnya ketutup, bak kuplingnya ketutup sama oli gitu. Nah, saya juga heran. Mungkin itu kan kesukaan teman-teman semuanya. Hanya mungkin saya pribadi kalau masalah banyak amat tidaknya lebih sedikit ya, mungkin kalau enaknya begitu ya nggak apa-apa. Mungkin karena sesi tenaganya agak loyo sedikit karena melebihi dari kapasitas standar, dan jikalau ada yang sampai yang ekstrim itu ke saringan udaranya pasti akan timbul oli 1 sendok atau 2 sendok. Dikarenakan apa? Dikarenakan jadi kelebihan muatan gitu olinya gitu, jadi masuk ke filter udara lewat saringan lubang buang hawa gitu kawan. Untuk yang oli samping nggak neko-neko sih, pinginnya yang apa, pingin yang biasa atau yang smoke gitu, low smoke, atau yang enggak ini yang harum, nggak apa-apalah menurut saya pribadi. Jadi contohnya gini kawan, yang penting kita mah ganti ya. Ini menurut paham saya nih kawan,
Yang penting kita mah ganti aja olinya gitu. Kita punya target setiap ganti oli 1.500. Nggak tahu lah, itu mah pemahaman saya 1.500 km. Untuk saya pribadi kalau bisa jatuh tempo tanggal. Seperti saya pribadi mempunyai Ninja 250, motor kadang jarang dipakai, tapi alhamdulillah setiap bulan sekali saya ganti, walaupun harus 2 liter. Nah kawan gitu. Masalah merek oli, saya pribadi tidak harus seperti olinya mereknya yang bawaan pabrik. Berhubung pembatasan dana dan saya lagi coba-coba dulu, saya pribadi juga memakainya yang ini, kadang yang ini, kadang-kadang yang ini pernah. Yang ini pernah nih saya pribadi nih. Yang ini pernah mereknya. Mungkin baru segitu aja 4 merek yang saya tes. Itu 1, 2, 3 sama ini. Baru ini 4 merek saya tes. Tapi sama aja, dari segi panas sama. Emang gitu-gitu aja, yang penting mah kesuka-suka kita dan kita memilih harga yang mungkin untuk masyarakat masa kecil yang terjangkau dan efisien masalah harganya gitu. Nah gitu kawan-kawan. Jadi menurut saya pribadi permasalahan di bidang sektor oli janganlah sampai kayak gini kawan-kawan. Teman-teman semuanya pakailah biasanya oli yang harga kisaran 50.000 ke atas. Berhimbau kawan-kawan semua, namanya bilik rezeki nggak tahu. Berhimbau kawan-kawan semua lagi gak punya duit, lagi duit kisaran 30.000. Tar aja ganti oli, tar aja habis pakai rokok, pakai apa, pakai seharian kan. Nggak ganti oli. Akhir-akhirnya kan oli sampai kering, turun mesin. Itu biaya kan dari tadinya pengeluaran 30.000 dan akhirnya harus turun mesin di kisaran 500 sampai 1 juta gitu kawan. Jadi menurut saya pribadi bolehlah kalau kawan-kawan semua, yang penting pas jadwal 1 bulan aja lah, mau dipakai nggak dipakai, yang penting tidak dipakai touring jarak jauh sampai dari Tasikmalaya ke Bali gitu contohnya. Ya mungkin di pertengahan jalan kita harus ganti. Berhubung katanya double ini baru sebentar, baru juga beberapa jam, iya, tapi kan pemakaiannya di porsir terus dan kilometernya sangatlah jauh sekali gitu. Jadi oli itu cepat memuainya dan cepat hitam gitu kawan. Menurut saya pribadi, kalau tidak ingin mesinnya cepat ambrol, kalau bisa gitu 1 bulan titik. Katanya kawan-kawan ini kerja di bidang apalah gitu, yang gajinya itu tanggal 5. Bolehlah kawan-kawan setiap tanggal 5 diganti oli. Menurut saya pribadi yang penting ganti oli mah yang apa aja gak apa-apa. Yang penting mah kita jangan sampai pakai oli bekas kawan. Gitu, jangan sampai pakai oli bekas, dikarenakan ada namanya duka oli bekas gitu rusak lah. Masih banyak kasus di Raja Polah juga, di sini di sekitaran Raja Polah yang ke saya ya motornya kayak Honda gitulah, nggak mungkin saya kasih mereknya. Kan ngebul, kasusnya ngebul itu mungkin olinya di kisaran sering kering gitu ya, dikarenakan kepulan asap yang segitu menawannya gitu. Jadi dia itu mau kirain saya mau ganti oli, pas ke bengkel, "Kang, woi, ada oli gak?" "Ada oli." "Mau oli bekas." Saya juga masih heran kenapa masih beli oli bekas, dengan alasan emang kenapa motornya udah ada asap kepulnya katanya gitu. Kata menurut saya pribadi harusnya ya olinya yang baru aja. Dikarenakan apa ya, tuh kan kurma di mesinnya butut pakai oli bekas beki rujat gue. Janganlah sampai teman-teman semua beranggapan ganti oli yang penting mah asal pelumas aja, enggak. Soalnya kita pasti mengorbankan di dalamnya ada stang seher, ada leher beken, ada gigi-gigi, ada sil-sil atau apa ya. Itu kan harus dengan pelumasan yang sangatlah bagus sekali, plat kupling atau sepul sekalipun kan kalau pakai oli bagus mah nggak mungkin cepat karat. Nah gitu kawan, menurut saya pribadi ya, himbauan buat semuanya semoga bermanfaat. Jadi untuk semuanya kalau bisa gitu ganti oli mah pas jatuh tanggal 1 bulan sekali. Buat kawan-kawan yang gajinya tanggal 5, bolehlah setiap tanggal gajian kawan-kawan ganti oli, kata mau dipakai atau jarang dipakai, yang penting mah pas jatuh tempo tanggal menurut saya pribadi. Jadi motornya tuh kelihatannya bagus dan insya Allah awet. Kita menurut syariat itu diganti gitulah, kayak kita yang tukang ojek atau apa
dia kan memakai motor hampir puluhan tahun, motornya enggak gimana mesinnya awet. Dan dia kan, saya menanyakan pribadi, katanya olinya pas jatuh tempo tanggal, ada yang 15 hari, ada yang 30 hari sekali, tak gitu kan. Cuman kita mengorbankan 50.000 untuk keawetan, dan harus kita korbankan yang lebih besar lagi sampai 500.000 untuk turun mesin. Kita pilih yang mana? Karena di mesin itu tidak ada seher, tidak ada seher doang gitu. Jadi mungkin di mungkin untuk teman-teman semuanya di terawang aja, di setiap motor mungkin seher doang, enggak, ada gigi, ada magnet, ada spool, ada plat kupling otomatis, atau seal-sealnya, atau lahar-laharnya, bearingnya, ada ring seher, ada ketang, ada klep. Itu kan harus pelumasan dengan ekstra maksimal. Kalau kita cuman fokus aja ke seher dan tidak memfokuskan ke yang lain, ya itu, wah, fokus aja ke seher, yang lain tidak kita diperhatikan lagi. Ntar suatu saat pas tang sehernya kena, timbul suara gemertak, udah pas bongkar habis semuanya. Oke kawan, mungkin segitu aja video dari saya. Kepahaman saya pribadi, maaf semuanya jikalau video saya ini sangatlah ada yang menyinggung atau apapun, mohon maaf. Ini cuman keterangan saya pribadi dan pemahaman saya pribadi. Semoga dengan adanya channel ini bisa bermanfaat kawan. Kalau ada yang positifnya ambil, kalau yang negatifnya bolehlah di komentar aja gitu. Video atau apa aja kesalahan saya kawan. Buat saya lebih semangat lagi membuat videonya. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Share-nya yang banyak kawan. Loncengnya nyalakin ya. Biar teman-teman semuanya punya info-info dikit lah, kepahaman itu. Oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih di channelnya Rangga Motor. Semua jika channel ini bisa menjadi bermanfaat dan jaya selalu. Oke kawan, gas ke. Terima kasih kawan sudah menonton video kami. Assalamualaikum.